feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Digital Edu, channel pendidikan. Pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kebijakan fiskal. Ada dua materi yang sudah kita bahas, yakni pengertian dan juga tujuan. Nah, sekarang ini akan kita lanjutkan dengan kebijakan fiskal, yaitu jenis dan instrumen. Nah, selanjutnya dari jenis kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contohnya, kebijakan fiskal ekspansif adalah seperti yang terjadi saat ini, di mana BKF sepanjang tahun 2020-2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kontraktif atau contractionary fiscal policy, adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Contohnya pada saat Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Berikut ini adalah tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Untuk demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya, jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang kita bahas selanjutnya ialah pengeluaran belanja negara. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal, pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha untuk berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Nah, sekarang ini merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ketiga, yaitu obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara. Dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Salah satu produknya yakni SBN Retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi. Jika kalian memutuskan untuk membeli SBN Retail, selain akan mendapatkan imbal balik hasil melalui bunga, kalian juga berperan langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan fiskal.
Sudah paham kan? Sekarang kita jadi tahu bahwa kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, tuntas sudah pembahasan kita pada materi kebijakan fiskal. Mulai dari video yang pertama berisi pengertian dan juga tujuan. Video yang kedua ini berisi tentang jenis dan juga instrumen. Baiklah, sahabat Digital Edu, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga diberi kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Digital Edu, semangat belajar.